Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Kirana dengan NIM 220512040050 dari kelas Teknik Informatika B 2022. Dalam video ini saya akan melakukan praktikum tentang subnetting. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu web 1 dan web 2. Untuk praktikum yang pertama kita butuh satu router. Kita ambil satu router. Selanjutnya kita butuh dua switch. Kita ambil dua switch. Kita rename menjadi switch 1. Setelah itu pada setiap switch kita butuh 3 PC. Kita ambil 3 PC untuk switch 1. Kita rename dulu menjadi switch 1. Kemudian pada switch 2 kita juga butuh 3 PC. Nah, setelah itu kita hubungkan router ke switch. Kita hubungkan juga switch 2. Lalu kita juga hubungkan PC 1, 2, dan 3 ke switch 1. Selanjutnya kita hubungkan PC 4, PC 5, dan PC 6 ke switch 2. Setelah itu kita masuk ke router, kita masuk ke config, kemudian pada flash ethernet 0.0, di sini kita ketikkan IP address-nya menjadi 192.168.1.62. Untuk subnet masknya kita set menjadi 192. Lalu kita klik on. Selanjutnya kita masuk ke flash ethernet 1.0. IP address-nya kita ketikkan 192.168.1.126. Subnet masknya kita set menjadi 192. Nah, itu kita klik on juga, kemudian kita close. Nah, lanjut ke set IP PC 1 sampai PC 6. Kita klik PC 1, kita masuk ke desktop, lalu IP configuration. Pada IP address-nya kita ketikkan 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya kita ganti menjadi 192. Kemudian kita set default gateway menjadi 192.168.1.62. Kemudian kita close. Lanjut ke PC 2. Kita set IP-nya menjadi 192.168.1.2. Lalu subnet masknya menjadi 192. Default gateway-nya kita set menjadi 192.168.1.62. Kemudian kita close. Lanjut ke PC 3. IP-nya kita set menjadi 192.168.1.3. Kemudian subnet masknya menjadi 192. Untuk default gateway-nya tidak kita set, kita kosongi, lalu kita close. Kita lanjut ke PC 4. Kita set IP-nya menjadi 192.168.1.65. Kemudian subnet masknya kita set menjadi 192. Untuk default gateway-nya kita set jadi 192.168.1.26. Dan kita close. Kita set PC 5.
IP-nya kita set menjadi 192.168.1.66. Subnet masknya kita set menjadi 192, kemudian default gateway-nya kita kosongi. Setelah itu kita close, lanjut ke PC6. IP-nya kita set menjadi 192.168.1.667. Kemudian subnet masknya kita set menjadi 192. Untuk default gateway-nya juga kita kosongi. Setelah itu kita close. Setelah kita set IP-nya semua, kita masuk ke mode simulation. Nah, di sini kita klik show all or none, kemudian kita klik edit filter. Di sini kita checklist ICMP, kemudian kita close. Setelah itu kita buat simple PDU dari PC1 ke PC3. Kita buat simple PDU-nya dari PC1 ke PC3. Selanjutnya, kita next capture simulation-nya. Nah, kita ketahui bahwa PC1 ke PC3 ini satu subnet yang sama sehingga tidak dilempar ke router. Dia hanya cukup dalam satu switch saja. Pada PC1 ada gateway, namun pada PC3 tidak mempunyai gateway. Tetapi tidak masalah, karena PC3 tetap bisa mengirim kembali ke PC1. Nah, di sini PC3 dapat mengembalikan ke PC1, sehingga komunikasinya tetap terjadi dua arah. Dan percobaan ini berhasil. Oke, percobaan pertama sudah selesai. Kita lanjut ke percobaan kedua. Kita hapus dulu skenario-nya. Kita klik delete. Untuk percobaan berikutnya adalah PC1 ke PC4. Kita buat simple PDU dari PC1 ke PC4. 4. Nah, akan masuk ke switch 1, lalu karena di switch 1 tidak ada IP yang dimaksud akan dilemparkan ke router, lalu pada router akan dilemparkan ke switch, pada switch akan dilemparkan ke PC4. Nah, di sini PC4 bisa mengembalikan ke PC1 karena dia mempunyai gateway. Sehingga komunikasinya komplit. Di sini dikembalikan dari PC4 ke PC1 lagi. Jadi percobaan kedua dari PC1 ke PC4 berhasil dan komplit karena PC1 dan PC4 ini sama-sama mempunyai gateway. Oke, kita lanjut ke percobaan berikutnya. Kita klik delete. Nah, untuk percobaan berikutnya adalah simple PDU dari PC2 ke PC5. Klik PC2 ke PC5. Nah, dari PC2 akan dilempar ke switch. Lalu, karena dalam satu switch tidak ada IP yang sesuai, akan dilempar ke router. Setelah itu, dari router akan dilemparkan ke switch 2. Nah, dari switch 2 ini akan dicarikan IP yang sesuai, yaitu, nah ternyata dalam switch 2 diteruskan ke PC5. IP PC5 tidak bisa mengembalikan ke PC2 karena dia tidak mempunyai gateway, sehingga tidak komunikasinya tidak komplit. Oke, kemudian kita lanjut ke simulasi terakhir, yaitu dari PC3 ke PC6. Kita klik next. Sejak awal saja, ini sudah tidak bisa mengirimkan. Ketika kita disimulasikan, PC3 tidak dapat mengirimkan. Kita klik next. Nah, dari awal saja dapat kita lihat bahwa PC3 tidak bisa mengirimkan ke PC6 karena dia tidak dapat menemukan IP yang dituju karena di dalam networknya tidak ada. Dan dia merasa tidak punya gateway atau pintu keluarnya, sehingga tidak dapat dilakukan komunikasi ke PC6. Akhirnya,
komunikasi juga tidak dapat terlaksana dan tidak komplit. Nah, selesai, kita masuk ke mode real time. Di sini kita dapat mengetahui dari percobaan tadi bahwa gateway itu digunakan untuk melempar sebuah IP yang dicari yang tidak ada dalam networknya. Dan ingat bahwa komunikasi itu harus dua arah. Kemudian kita tracing. Kalau kita masuk ke mode real time, kita tracing. Di sini IP configuration. Kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke command prompt. Kita ketikkan tracer 192.168.3. Nah, di sini ditampilkan trace complete karena dari PC3 dapat mengirimkan ke PC1. Kemudian kita lanjut kita cek untuk PC4, kita klik trace static langkah resep 192.168.65. Nah, di sini rutenya dilempar ke gateway dulu, lalu baru ke IP 165. Kemudian kita close, kita lanjut cek ke PC2. Untuk simulasinya ke PC5. Kita ketikkan tracer 192.168.66. Nah, di sini dia dilemparkan ke gateway, namun tidak menemukan IP yang dituju karena PC tujuan tidak mempunyai gateway, sehingga komunikasinya ini tracernya tidak komplit dan akan muncul request timeout. Kita close, lalu kita cek ke PC3. Kita klik, ketikkan tracer 192.168.167. Nah, sejak awal saja kita dapat lihat bahwa muncul request timeout karena dia tidak ada gateway. Kalau kita tunggu terus, ini akan request timeout